kabar Baby C? Baik, kakak saya. Mukanya udah agak nggak terlalu stres ya. Oke, ini ada artikel sosok Baby C cantik caleg DPRD DKI Jakarta. Raih suara terbanyak, sempat bingung ditanya visi misi katanya gitu. Ini coba kita lihat komentar netizen. Visi misinya apa sih gitu? Kan kamu jawab kerja gitu. Semua caleg DPRD juga seperti itu bilangnya. Ya kamu aja jadi caleg. Kamu rajin kamu jawabin ya. Yang berikutnya apa lagi? Udah ada. Terus ada lagi nggak? Nggak ada. Ya kamu meraih suara terbanyak, tapi ya kalau dari netizen mah banyak yang meragukan gitu ya. Kamu sendiri gimana melihatnya? Ya netizen itu kan mereka hanya berkomentar hanya dari satu sisi Kak. Kalau sekarang kakak ditanya sama netizen harus jawab visi misi program-program panjang banget ya. Semua itu kalau kita punya visi misi, misalnya aku menjalin mitra kerjasama, beragam pekerjaan, membuka lowongan pekerjaan, program-program pelatihan, kan nggak mungkin aku jelasin di komentar Kak. Intinya semua itu harus dengan kerja kan. Setiap kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kalau kita tidak diimbangi dengan kerja keras, semuanya nggak akan bisa. Nggak, concern kamu apa sih kalau di dunia ini? Concernnya tuh di bidang apa? Saya sih concernnya mungkin kan kalau misalnya sekarang udah terpilih, komisi itu kan banyak. Mungkin aku lagi langsung terjun ke masyarakat di komisi E itu pendidikan dan kesehatan. Tapi tergantung kan suara yang terpilih, terus bagaimana nanti keputusan dari DPP, dan juga mungkin aku di BUMD gitu lah. Paling yang kalau pengen terjun langsung ke masyarakat, ya berarti pendidikan dan kamu DPR DPRD sih? DPRD DKI. DPRD ya? Oh DPRD. Ya, DKI. Jadi yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Nih ada lagi komentarnya. Modalnya nyalek habis berapa Kak? Sebenarnya masalah kita pasti butuh modal ya. Tim itu harus dibayar, mereka harus digaji. Kalau enggak siapa yang mau cariin kita suara tuh? Logistik itu ada, bikin banner, kertas suara, stiker, juga transportasi, dan juga kadang kita datang ke warga mungkin bawain mereka kalender, yaitu ya ada lah. Ada pasti. Sampai berapa M? Ya rata-rata lah. Jual apa? Alhamdulillah nggak nguras tabungan aja. Oke, yang berikut ada lagi, kamu tuh menjawab komentar netizen, bunyinya adalah komentar ya. Oh Viti, oke kita lihat yang berikut. Baby Z, emang boleh punya resto serami ini, emang boleh punya karyawan sebanyak ini, emang boleh punya tim sekeren ini, emang boleh punya lahan sawit seluas ini, emang boleh punya trailer dan gudang sebesar ini, emang mau melayani masyarakat, emang boleh. Kalau ditanya ini pasti ada yang bayarin deh, itu ada sugar daddy gitu. Terus kamu jawab, kamu punya banyak usaha. Kamu udah punya banyak usaha, ngapain kamu nyalek lagi sih? Goalsnya kan orang gini ya Kak. Kita tuh jadi nyalek itu bukan mau cari duit Kak, nggak ada duit di situ. Cuman kan kita perlu kalau memang sosok dari kita pribadi seneng bersentuhan sama masyarakat, dan aku pribadi kan selama ini memang sangat seneng ya berbagi gitu. Nah kalau berbagi uangku misalnya 1 juta, kalau uang pribadi aku gunain paling 10 orang yang bisa aku bantu Kak. Tapi kalau kita udah jadi dewan, kita berguna untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi program apa isu yang di masyarakat itu kurangnya, misalnya fasilitas MCK segala macam kita bisa bangun. Artinya yang kita berikan ke masyarakat itu lebih untuk kepentingan orang banyak. Oke, ini ada posting yang BBC mengumumkan adopsi anak nih. Ini kami tengah kampanye juga, kamu masih ada lagi kegiatan lainnya ya. Baby Vio lucu banget sih. Ini kan kamu udah punya 3 anak juga gitu ya. Kenapa mengadopsi baby, dan ini gimana ceritanya? Jadi memang anak aku udah besar-besar Kak, udah mau kuliah semua, dan pasti akan meninggalkan aku untuk berpendidikan. Nah si adek yang kecil yang mainan aku cowok nih, jadi dia udah nggak mau tuh di emak-emaknya gitu ya. Dan tahun ini dia harus boarding school untuk tujuannya ke pendidikan untuk kayak kepolisian segala macam. Nah jadi aku sepi kan Kak, dari tahun lalu kepingin ambil anak, tapi susah prosesnya, mungkin belum Allah kasih jalannya. Nah mimpi terus tuh, mimpi di singkat ceritanya tiba-tiba kayak
Allah kirimin aja. Ya aku dapat dari salah satu pegawai aku yang memang konteksnya dia tuh butuh uluran tangan lah. Ya paling tidak gini, itu pemberian Allah. Dipermudah dan saya menolong keadaan anak ini, udah saya sayangin, dan ibunya pun insya Allah tidak melakukan hal yang lebih tercela dengan maaf ya membuang bayinya orang apa, palingnya kita sudah memberikan hal yang terbaik lah buat ibu dan anak. Tapi kan kamu memutuskan adopsi pasti juga selain karena memang ingin, tapi kan mungkin ada pertimbangan lainnya. Mungkin kamu ngerasa apa gitu pertama kali lihat baby? Dia dari umur 5 bulan di kandungan sudah sama aku, Kak. Jadi ibunya ini kan kerja sama saya. Nah, jadi saya bilang sama dia, kalau misalnya saya akan rawat sampai kamu melahirkan. Kalau bayinya perempuan dan saya ada soul di hati saya, klik, ya udah saya ini. Tapi kalau misalnya bayinya cowok, mungkin saya belum bisa, karena kan memang saya niatnya cewek, Kak. Tujuannya kalau biar Fatan tuh jadi raja sendiri. Terus kedua, kalau kita anak cowok kan kalau nanti dia udah balik, kita misalnya sholat bersama atau kita umroh bareng, dia nggak bisa bersentuhan sama saya gitu. Oke, baik, yang berikutnya coba kita, ini postingan BBC juga mengenang beberapa tahun yang lalu gitu ya, ketika nih tuh. Hebat sekali loh kamu ya, bisa membesarkan 3 anak. Derning Sri Mulyati yang kini menjadi BBC. Sungguh perjalanan hidupmu adalah bukti kebesaran Allah. Foto slide pertama, foto di kontrakan kecil di Priok dan tidur ramai-ramai berempat. Sampai hari ini, sungguh Allah sayang sekali sama saya. Diberi saya amanah menjaga anak-anak sendirian sampai sekarang, insya Allah selamanya dunia akhirat. Jadi teman-teman semua, saya mau doa restu untuk perjalanan selanjutnya. Saya sudah melakukan yang terbaik dengan doa ikhtiar. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Boleh. Kalau ingat perjalanan, aku nggak bisa di titik ini ya. Saya bilang Allah menjanjikan kok kalau kita merawat anak-anak dengan ikhlas, dengan baik, pasti ada rezekinya gitu. Dan aku tuh kalau lihat ini aku kontrak ya, Kak, kamar rame-rame, dan sekarang bisa seperti ini ya semuanya itu karena doa anak-anak, tidak, dan ikhtiar saya sama kerja saya dan semaksimal mungkin dalam setiap kesulitan saya tetap berusaha membantu siapa aja yang memang keluarga saya, ponakan dalam seperti itu. Saya masih ngurusin orang tua loh, Kak. Alhamdulillah itu mungkin doa dari orang tua, dari orang-orang yang saya bantu. Kita nggak pernah tahu mereka berdoa apa. Dari nyanyi saya kumpulin uang, saya bisnis, saya banyak relasi teman-teman yang juga akhirnya juga mau join. Orang cuma bisa menilai itu cewek yang sendirian terus mapan dibilangnya tuh hanya aneh-aneh gitu ya. Seberapa banyak sih mau aneh-aneh gitu loh, Kak. Itu juga semuanya tergantung, semuanya rezeki. Jangan pernah ngejudging orang kalau kita tuh nggak tahu bagaimana proses hidup yang mereka udah lalui gitu. Dan saya bersyukur aja gitu, Kak. Kamu gimana cara membagi waktu? Ini anak 3 kecil-kecil, kamu juga harus berkegiatan cari nafkah. Iya, dulu kan makanya saya nggak pernah mau jauh di Priuk, Kak. Karena di Priuk itu ada kakak saya, ada mama. Jadi kadang saya kerja, saya titip, dan saya ada duit dikit baru gaji Mbak gitu untuk bantuin. Nasi kakak ini emang dari dulu yang kena kesini kan ke Rumpi, dia tuh memang udah mandiri gitu. Jadi dia tuh bisa jagain adik-adiknya gitu. Jadi ya masa kecil yang 2 ini nih emang bener-bener kurang waktu sekolah bareng saya anterin. Ya pilihan, Kak. Kalau emang mereka mau tetap sekolah baik, makannya cukup, susunya ada, ya ibunya harus kerja. Tapi saya tidak pernah menyia-nyiakan, paling nggak ada orang yang jagain, susu cukup, mereka juga kebutuhannya terjamin gitu. Sekarang anak yang 2 itu sekolah di mana? Yang pertama si kakak kuliah kan di UI, tahun depan udah ke Belanda di Gilbert University dia. Yang kedua ini mau lulus SMA Al-Azhar, dan kemarin juga dapat penghargaan berapa juz penghafal Quran, tapi nggak sampai 30 juz ya si kak adik. Terus nanti insya Allah mau ikut tes juga universitas negeri. Kalaupun nggak, dia mau di BINUS nanti komunikasi ya paling di London juga, Kak. Yang kecil mau jadi polisi, sekarang mau boarding school, Kak, kayak PN gitu loh, Kak, Presiden School. Oh, Masya Allah. Baik, BBC, nanti kita ngobrol lagi. Ada Aji Yusman, ini bicara soal anak-anak nih. Aji Yusman juga mantan pemain sinetron yang kemarin juga sempat membagikan kisahnya ketika istrinya harus menjalani operasi gitu karena bayinya meninggal di dalam kandungan. Sekarang dia juga lagi menggalang donasi karena anaknya yang
bungsu begitu ya mengalami infeksi gitu. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aji Yusman, artis kelahiran 1988 yang pernah membintangi sinetron Inikah Rasanya pada 2003 ini menikah dengan Saskia Novita Yusuf pada 2021 dan dikaruniai 4 anak. Aji yang sempat vakum dari dunia entertainment pada 2017 ini Januari tahun lalu mengaku bangkrut karena membiayai pengobatan ibunya yang sakit stroke dan meninggal pada 2010, juga ayahnya yang sakit kanker kulit stadium akhir hingga meninggal tahun 2022. Anak tunggal ini membuka donasi untuk membiayai operasi pengangkatan jenazah anaknya yang meninggal di dalam kandungan istrinya di usia 6 bulan karena preeklamsia. Aji yang istrinya hamil lagi, namun di usia kandungan 4 bulan didiagnosis mengalami solusio plasenta dan disarankan kandungannya diangkat ini memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya hingga saat cek kandungan kembali solusio plasentanya dinyatakan hilang karena zikir. Anak keempatnya Amina yang lahir pada 16 Desember kemarin secara prematur mengalami infeksi pencernaan dan perutnya membengkak hingga Aji membuka donasi lagi sejak 29 Februari kemarin. Seperti apa kondisi terkini anaknya? Dan benarkah Aji akan kembali ke dunia entertainment? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.